Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sobat Seru. Berjumpa lagi dengan kami di tiap Kamis jam 7 malam. Acara yang sangat dinanti-nanti ya. Yang biasanya kita membahas hal-hal yang mistis. Cuman malam ini spesial karena bertepatan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Kita bahasanya lebih ringan dikit. Dan di studio sudah hadir seorang ustadz yang sudah melalang buana di TV udah sering banget kelihatan ya di layar kaca kita ya. Kita sambut langsung Ustadz Abe Gifran. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Don. Sehat Om Don? Alhamdulillah. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Berkah, sehat, dan hari ini qadarullah diizinkan bisa bergabung dan ngobrol ringan bersama teman-teman di Seru Transvision. Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa? Waduh, kalau bicara kesibukan jangankan di TV, CCTV aja sibuk saya. CCTV sibuk ya. Sampai dada-dada juga iya, pada gitu. CCTV. Makanya Masya Allah, alhamdulillah qadarullah. Allah lagi kasih kesempatan. Ya mudah-mudahan yang penting apapun kesibukan kita itu semua punya nilai manfaat untuk diri kita, dan manfaat itu bisa membawa keberkahan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dan jadi rezeki juga ya. Dan jadi rezeki. Ini program apa aja Pak Ustadz yang sekarang lagi dijalani? Sekarang yang saya lagi jalanin, pertama insya Allah nanti Ramadan tayang setiap sebelum maghrib di MNC TV. Itu Cinta Anak Soleh. Terus di TVRI bikin Happy Ramadan. Terus juga di Trans kita ada bersama sahur bareng Andre Taulani. Terus juga ada juga di layar lebar yang insya Allah ini layar lebar perdana saya. Perdana ya Mas? Perdana. Insya Allah nanti kita akan nonton bareng di bulan Idul Fitri. Mudah-mudahan semua lancar. Bertepatan dengan hari raya. Ya. Hari raya. Ustaz, ini udah ada bocoran nih. Apa tuh? Awal puasa jatuh tanggal. Kalau isbatnya ini kan masih dalam tahap proses ya. Masih kemungkinan antara Sabtu dan Minggu. Cuman kita lebih kepada tabi atau ikut manut kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang Sabtu, berarti kita semua insya Allah melaksanakan Ramadan di hari Sabtu. Kalau pemerintah bilang hari Minggu, berarti pelaksanaan Ramadan di hari Minggu. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik seseorang warga yang ketika dia ikut aturan apa yang sudah ditetapkan oleh sebuah pemerintahan. Nah ini mohon maaf Ustaz. Baik. Kan kita udah tahu ya dari dulu ya, pasti ada perbedaan. Ada dua organisasi Islam yang besar. Nah ini kan ada perbedaan tanggal biasanya ya. Ada yang maju satu hari, ada yang ada yang mundur. Nah ini yang biasanya justru ikut awal puasa yang belakangan. Benar. Hari rayanya ikut yang paling duluan. Ini kalau menanggapi perdebatan ini gimana Pak? Baik, jadi kalau furu'iyah, kalau furu'iyah itu artinya kan cabang. Organisasi besar ini mereka punya studi khusus tentang bagaimana hitungan isbat. Nah, hitungan isbat itu ketika satu organisasi ini dia punya metodologi ru'iyah. Ada lagi, iya, ada juga yang hilal, ada ru'yatul hilal. Kalau ru'yah itu hitungan yang memang sudah ditentukan dalam per tahun sudah ketahuan. Kalau hilal itu hitungannya harus dilihat pada saat itu. Oh, yang pakai teropong. Yang pakai teropong ya kan. Nah, kayak Popeye kan. Nah, jadi ketika itu disebut hilal. Hilal. Tapi kedua organisasi ini nggak disalahkan karena mereka punya dasar yang jelas untuk menentukan ru'yatul dan hilal. Maka ru'yatul hilal. Sehingganya kita sebagai umat beragama Islam mengambil sebuah dasar atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka di situ perlunya kita untuk taat kepada al-ulul amri minkum. Siapa mereka? Pemerintahan. Dan sebagai pemerintah berarti ada satu divisi dari pemerintah itu yang memang punya kebijakan untuk mengambil kewenangan kapan jatuh waktunya berpuasa. Ditentukanlah oleh satu lembaga namanya Menteri Agama. Nah, kementerian inilah yang diizinkan atau ditugaskan untuk menentukan tentang Ru'yatul Hilal. Karena di dalam kementerian ini pun sudah masuk di dalamnya ada
Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan ada organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Sehingganya perbedaan itu disatukan menjadi sebuah rahmat, al-mufarraq ar-rahmah. Jadi perbedaan itu bisa jadi rahmat. Dan insya Allah negeri kita ini sangat toleransi terhadap perbedaan. Betul. Sangat damai terhadap perbedaan. Dan insya Allah apapun yang ditentukan oleh pemerintah itu menjadi pilihan terbaik dari semua pilihan yang memang disepakati oleh semua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ustadz, ini kan saya penasaran itu ada namanya Tarhib ya. Tarhib Ramadan. Benar. Ini apa sih Pak Ustadz? Jadi Tarhib Ramadan itu adalah sukacita dalam menjemput bulan suci Ramadan. Menjemput bulan suci Ramadan. Dasar Tarhib Ramadan itu tertuang dalam hadis Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Jadi barang siapa hamba Allah umat Nabi Muhammad, siapa aja, mau orang Indonesia, mau orang Malaysia, mau seluruh umat dunia, seluruh umat dunia yang mereka beragama Islam, lalu mereka fariha, bergembira, man fariha biduhul Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, senang, sukacita, gembira, pengen buru-buru Ramadan. Sehari doang, besoknya kelar, enggak lagi. Ada yang begitu, ada yang kalau rajinnya hari pertama doang ke masjid, ke masjid, terus nungguin ajan, dia enggak nungguin sholat berjamaah, itu hari pertama doang, besoknya enggak ada yang begitu. Tapi ini bukan itu konteksnya, tapi ini konteksnya seneng doang, belum pelaksanaan. Belum puasa, belum ke masjid, belum buka, belum taraweh, belum. Ini baru hanya pada tatanan senang menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang Rasul katakan? Man fariha biduhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasad orang yang pernah senang menyambut bulan Ramadan itu ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini baru senang doang. Ini udah dijamin nih Pak. Diharamkan, bukan dijamin. Sudah diharamkan, sudah ada label haram untuk tidak masuk nerakanya Allah. Baru seneng. Kalau kesananya lulus, insya Allah haram beneran. Tapi banyak yang sudah dikasih label haram berganti jadi halal, dia masuk neraka karena semua yang harusnya diatur dan dilakukan di bulan puasa tidak ada yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya perlu man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang bersungguh-sungguh, dia sholat, dia puasa, menjaga makan minum dari mulai imsak sampai nanti maghrib karena Allah, karena Allah. Bukan puasanya marah-marah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bukan puasanya ngomongin orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Iya, ada yang ngakunya puasa karena pakai masker padahal ngenyot permen. Ada yang begitu, ada. Tapi bukan itu puasanya, tapi yang karena Allah. Maka ketika lillahi ta'ala, puasa ini akan menjadi satu jalan ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampunin dosa orang yang berpuasa, yang puasanya karena niatnya lillahi ta'ala. Pasti dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Ustaz, ini mungkin masih banyak yang belum tahu syarat dan rukun puasa. Baik, jadi pertama, puasa ini kalau pengen sempurna, guys, teman-teman semua dimanapun, kan ada orang yang kadang dia puasa tapi dia nggak niat. Jadi inamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jangan sampai kita berpuasa lupa niat. Karena puasa ini harus ada niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhu sahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi puasa harus punya niat. Tujuannya adalah apa? Karena untuk menghidupkan hati dan diri kita bahwa kita sedang puasa.
Ada kesungguhan ya. Ada kesungguhan, karena banyak di antara orang nanti mereka yang kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ala jual atas. Banyak di antara umat Nabi Muhammad, mereka berpuasa itu nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan, tapi cuma dapat haus dan lapar. Haus dan lapar doang. Dari pagi dia nggak makan sampai sore, iya nggak. Tapi hatinya jelek pula sama orang. Percuma puasanya. Dia dari pagi puasa sampai maghrib, tapi itu tangannya gibahin orang mulu. Percuma. Dia WhatsApp orang, ngomongin orang. Itu orang kenapa sih kayaknya nggak suka banget sama gue. Jangan, itu ujian. Karena sekarang gibah nggak dari mulut. Nggak dari mulut. Tangan pun dari tangan. Jadi akhir zaman ini gibah itu sudah tidak dengan mulut. Sudah dengan tangan yang diperintahkan oleh hati yang rusak. Karena ketika hatinya rusak, dia tidak akan pernah mengendalikan tangannya. Nah, makanya puasa ini sebenarnya adalah ibadah yang langsung sama Allah. Lihat, Abang lagi puasa. Dari mulai imsak sampai maghrib kita puasa nih, ya enggak? Karena kita tahu kita puasa, kira-kira walaupun nggak ada orang, ini belum maghrib, itu kolak Abang makan apa enggak? Enggak dong. Enggak. Bala-bala? Enggak dong. Es? Enggak dong. Ngopi? Enggak juga. Merokok? Enggak, karena kita ngerasa Allah ngelihat kita. Semua diawasin. Iya, semua diawasin oleh Allah. Tapi ketika kita nggak puasa, ngaku puasa sama temen. Walaupun kita udah makan, kopi habis 3 gelas, rokok ambil 7 batang, ya gak? Kita usap lagi nih biar kering, ya gak? Ya? Ketemu temen, aduh lemas banget gue puasa. Kira-kira teman percaya nggak kita puasa? Ya kalau seger ya percaya. Bisa jadi percaya, karena dia nggak lihat kita makan. Betul. Aduh lemas banget di puasa hari ini. Iya, kita bisa bohongin orang, kita bisa bohongin teman kita bisa bohongin orang tua kita bisa bohongin pula kok keluarga kita, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Betul. Maka ternyata puasa itu ngebentuk perilaku yang jujur terhadap tanggung jawab apa yang semestinya kita lakukan. Itulah puasa, agar mengontrol manusia mudah jujur, jangan gampang bohong, karena tidak ada kebohongan yang ditutupi dengan kejujuran. Tidak ada kebohongan yang ditutupi dengan kejujuran. Setiap kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Tadi sekolah nggak? Sekolah, Mak. Belajar apa tadi? Matematika, bohong lagi. Siapa gurunya? Bu Dwi, bohong lagi. Terus bagaimana tadi sekolah? Wah, seru dah, bohong lagi. Itu karangan bohong akhirnya. Nah, berarti kebohongan itu nggak akan pernah ditutup dengan kebenaran. Makanya puasa merefleksi diri kita untuk jujur sama diri kita, bahwa jangankan yang haram, yang halal aja kalau belum waktunya nggak boleh. Jangankan yang haram, yang halal. Es buah halal banget, tapi kalau belum maghrib nggak boleh. Ya nggak? Rokok, aduh pengen banget ini mulut dasam, tapi kalau belum maghrib nggak boleh. Makan kita biasa tiap makan jur, kalau belum maghrib nggak boleh. Sampai kita tunggu itu bagaimana waktu maghrib. Kadang ada orang sampai bilang begini, dia baru dengar saat azan asar, dia ngomong begini, ya Allah ini azan asar apa mirip banget sama maghrib begitu. Ya, ada. Yang beda subuh doang. Yang beda subuh doang. Ya memang sama, ya nggak? Iya, cuma permasalahannya, nah inilah diuji kesabaran kita, sehingga kata Allah, khaslatani farhatani indal laqa'i rabbih wa indal iftar. Ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Ada 2 nih. Mana orangnya yang lihat ya? Ada sini ada. Ini ada 2 kebahagiaan orang yang puasa. Apa sih kebahagiaan orang puasa? Pertama, bahagia orang puasa itu saat manakala berbuka. Orang kalau udah berbuka, biarpun dari pagi lemes banget, lihat jam mulu, ya enggak? Itu kalau sampai nungguin maghrib channel diganti-ganti sama dia. Mana yang maghrib duluan? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dia nyariin aja di maghrib di TV. Oh ya channel ini di channel ini, mana yang duluan ya gitu. Iya dia. Iya, saking apa? Pengen buru-buru buat berbuka. Apa yang dia lakuin saking bahagianya. Itu ada cerita kita zaman kecil. Saking bahagianya kita susun makanan depan kita. Es di depan,
gorengan yang kedua. Iya, kolak belah sini. Wah, udah dipajang semuanya. Apa sih ini rasa bahagia ketika pengen berbuka? Semua dijejerin, sampai dipikirin mana dulu yang gue makan ya. Ya enggak? Itu rasa bahagia yang Allah ciptain ketika kita sedang berbuka. Ini kebahagiaan pertama. Sampai kita liatin pas baduk lupa semua dimakan. Habis ya kan. Ini diembat, ini diambil, ini diambil. Wah, kelar, beres, puyeng. Salat tarawih enggak jadi ya kan? Berat di perutnya. Ya kan? Kenyangan. Nah, tapi kebahagiaan Allah kasih di situ. Ada. Yang kedua lebih dahsyat bahagianya, Bang. Apa, Pak Ustaz? Mau tahu? Mau. Setelah yang satu ini. Rantu nih, Pak Ustaz. Nggak ada ya. Terus. Jadi kebahagiaan kedua itu lebih dahsyat, Bang. Gitu. Iya dong. Itu bukan cuma makan, kebahagiaan kecil kalau makan mah. Ketemu pacar, kecil, bukan itu. Ketemu apa ya, rezeki, bukan itu. Kebahagiaan yang dahsyat itu kata Allah, indal liqa'i rabbi, orang yang puasanya karena Allah, mereka nanti akan bertemu dengan Allah. Alhamdulillah. Itu yang akan didapat mereka-mereka yang puasa. As-salat belum tentu ketemu Allah. Tapi kalau orang puasanya karena Allah, dia akan dipertemukan oleh Allah seperti Rasulullah saat Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang paling dirindukan oleh setiap umat. Dahsyat. Inilah kebahagiaan dari puasa. Makanya puasanya kudu karena Allah. Niatnya tadi yang benar. Kalau udah niat benar, berarti kita harus menjaga. Ada puasa yang menghilangkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Ada yang menghilangkan? Ada, Bang. Kalau yang membatalkan puasa, minum, makan, disengaja. Maaf guys, kalau ada yang orang-orang rada-rada pusing kan ya nggak, dia nyari sabun ke kamar mandi kan. Ini nggak boleh ya kan. Iya, sorry guys ya nggak. Nah ini membatalin makan minum sama yang tadi tuh ya nggak, tiba-tiba nyari sabun, nggak boleh kawan. Ini pada paham kan? Iya, makanya paham aja ya. Paham aja udah begitu dah. Lo pikirin dah ngapain tuh. Ini ngebatalin mutlak. Bukan cuma pahalanya, tapi akhirnya puasanya pun jadi batal. Tapi rukhsah, bisa dia nggak batal kalau lupa. Kalau lupa, udah makan 2 piring, lupa. Ya Allah, lagi puasa. Batal apa kagak tuh? Kagak batal. Ini rezeki. Rezeki 2 piring. Kenyang baru sadar. Kenyang baru sadar. Men gue pikirin ngerinya dia belum minum. Seret dia baru sadar. Iya kan ya. Tapi jadi nggak batal, Bang. Gitu. Jadi nggak batal. Mimpi tidur nih, ya nggak? Kita mimpi sampai mimpi basah sampai pagi-pagi gitu, basah mimpi. Mimpi jima sebutnya kalau bahasa agama. Nggak batal kalau kitanya nggak sengaja. Nggak sengaja karena mimpi. Karena mimpi. Nggak sengaja, nggak batal puasa, pahalanya tetap terjaga. Tapi ada orang yang puasa dari pagi sampai malam, sampai maghrib ya kan, tapi nggak punya pahala. Kenapa, Pak Ustaz? Satu, dia puasa kesombongan. Karena sombong. Puasa ngomongnya se-RT. Nih, gua dari dulu nggak pernah batal. Gua mau puasanya hebat. Gue puasanya bukan kayak lu, ya lah lu cemen puasa lemes-lemes. Gue dong semangat, nggak jadi ibadah. Berarti puasa kita almananun, pengen dipuji orang. Hati-hati, nggak perlu kita riak jadinya. Yang pertama, yang kedua, puasa ini kita lakuin tapi nggak punya pahala. Kalau puasanya itu emosi mulu. Ambok-ambokan aja dia. Iya, mau orang berantem. Gua kan lagi puasa, lu nggak ngerti banget sih, nggak ngerasain banget. Gua lagi puasa ini. Ada teman saya. Ada, mana orangnya? Ada samping. Berantem mulu ngegas. Iya, lo ngegas pun. Nggak boleh itu. Lu nggak tahu apa gua lagi puasa, diuji banget di hati gua. Lah, bahasanya sama. Iya ya, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Lu lagi puasa jadi nggak boleh. Lu kagak tahu gua puasa apa bikin gua emosi aja? Lah. Sabar. Asabrul jamil, sabar itu indah.
hilang puasanya. Hilang. Nggak perlu kita ngomong sama orang, kita gak tahu ini bulan Ramadan, ngapain jadi puasa. Nggak perlu dibilang, pakai ditegesin, buat apa kan gitu. Emosi hilang. 3, al-mazlum, zolim sama orang. Zolim. Nggak boleh kita zolim. Zolim yang bersifat fisik, yang bersifat non fisik. Kalau zolim bersifat non fisik berarti seneng gibahin orang, ngomongin orang, nyela orang. Lu muka doang, rumahnya cerah. Dia dapat lihat leher lu mah keling, nggak boleh. Teman saya juga ada yang begitu ada. Jangan. Biarin pakai skincare apa sih dia? Muka doang itu cerah. Jangan. Jangan suka lemes. Jangan suka. Pokoknya direm itu. Karena kan kita sekarang nih kadang-kadang kumpul ngomongin orang. Kumpul nggak kerasa jelekin orang, ya gak? Ngobrol nunggu sore-sore ngorek malah gibahin orang, kan nggak manfaat. Nah, akhirnya hilang pahala kita. Rugi. Udah capek, ngantuk, lapar, nggak punya pahala. Ya elah, kelar kawan. Nggak dapat apa-apa, capek doang. Yang kata Rasul tadi, lapar yang didapat, capek yang didapat buat mereka yang pada akhirnya nggak punya apa-apa, rugi banget itu. Nah, Ustaz, ada kriteria yang diperbolehkan puasa, boleh. Ada yang tidak diperbolehkan, boleh bang. Nah, ini pertama apa, nih, jelaskan. Jadi yang boleh puasa, ada dulu yang nggak boleh puasa. Yang nggak boleh. Kalau yang boleh mah banyak. Iya. Yang nggak boleh pertama anak kecil. Anak kecil belum balik. Ini belum balik. Umurnya? Balik itu ukurannya kalau laki-laki minimal batas umurnya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun berarti dia sudah masuk pada hukum puasa laki-laki. Kalau perempuan 9 tahun. 9 tahun. Manakala dia sudah artinya mimpi. Kedua haid ukurannya. Nah, kalau 9 tahun belum haid ya belum masuk. Kalau 11 tahun juga dia belum balik, belum mimpi, belum masuk. Jadi ukurannya harus pada mimpi dulu. Harus mimpi basah, harus haid, harus pada ukuran 11 tahun baru dia boleh puasa. Tapi balik di situ. Yang kedua, yang nggak boleh puasa itu orang yang sakitnya yang pada akhirnya ketika dia puasa malah jadi masalah. Kan ada kan, walaupun puasa itu ibadah ya, tapi kalau nanti akhirnya malah menjadi malapetaka, malah menjadi membunuh, nggak apa-apa, nggak puasa, halal kita nggak puasa. Tapi ada apa, fidyah di sana, kita bayar fidyah, diganti dengan bayar fidyah. Yang ketiga adalah perempuan yang sedang haid. Haid. Jadi perempuan haid nggak boleh puasa. Gitu. Terus yang sedang melahirkan nggak boleh puasa. Itu. Jadi kalau ada laki-laki umurnya 30 tahun, 40 tahun dia nggak. Nah, dia nggak puasa, itu kan berarti dia belum balik atau dia lagi haid. Oh, jadi teman saya belum balik itu. Iya, ada begitu ada. Atau kategori terakhir yang halal nggak boleh puasa, orang gila. Aduh. Jadi kalau dia masih gila, nggak apa-apa dia nggak puasa. Tapi orang gila ini terus dia sadar, ya, terus dia jadi bener lagi, jadi orang lain nggak gila lagi. Maka kewajiban puasa di situ ada. Jadi kalau kita umur 40 tahun kumis baplang ya enggak, badan cakep ya enggak, segar ya enggak, agama Islam disebut belum balik nggak mungkin. Ya kan, disebut haid cowok ya kan, udah kan. Ya berarti yang mana kategori boleh jadi dia lagi gila kan. Pilihan terakhir. Jadi gila kali ini orang gitu lah. Makanya ujiannya macam-macam. Aduh, jadi puasa yang 1 bulan ini jangan sampai kita jadi seremonial. Ada acara tahunan. Jadi ada tahunan yang mereka nggak dapat apa-apa. Maka kata Rasulullah SAW katakan, raja'na min jihadil asghar wajitu min jihadil akbar. Dulu Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban perang. Namanya perang Badar. Itu perang paling besar, melelahkan, banyak korban. Pas ketika kemenangan, sahabat nanya sama Rasulullah, Rasul, ini perang gede banget.
Dahsyat ini perang, jihad luar biasa. Kata Rasul apa bilang? Ini masih kecil. Jauh semua sahabat kaget. Kenapa Rasulullah? Ini perang capek banget. Puluhan tentara kita meninggal, korban banyak, Masya Allah, semua tenaga terkuras. Tapi alhamdulillah kita menang. Rasul masih anggap ini jihad kecil. Lalu jihad yang besar, jihad apa? Kata Rasulullah, wajitu jihadil akbar. Nih kita akan masuk jihad yang besar. Apa? Jihad melawan hawa nafsu. Di bulan puasa. Di bulan puasa. Makanya yang harus dijaga hawa nafsu. Karena musuh terbesar itu bukan orang lain. Diri kita. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Yang akhirnya bikin males diri kita. Yang akhirnya nggak mau puasa diri kita. Yang akhirnya ngebatalin pahala puasa diri kita. Yang akhirnya ngilangin pahala puasa diri kita. Berarti musuh yang nyata itu yang sebenarnya diri kita. Itu yang harus kita kendalikan. Yang harus kita kendalikan. Sehingga Rasul katakan bahwa jihad paling besar melawan hawa nafsu. Sehingga puasa itu tujuannya adalah apa? Membakar emosi kita, membakar amarah kita, membakar kesombongan kita, membakar keegoisan kita, membakar merasa bahwa kita paling segalanya. Dilebur semua. Ketika mereka punya iman, mereka akan merasakan bagaimana puasa ini mendidik dia untuk jadi orang yang sabar. Betul. Ya kan? Betul. Nahan hawa nafsu, nahan makan. Dia mikir dengan pikiran yang sehatnya. Oh begini ternyata jadi orang susah nggak bisa makan. Betul. Oh begini ternyata rasanya jadi orang yang kelaparan. Yang dibangun ternyata etika. Yang dibangun ternyata akhlak. Masya Allah. Puasa ini ngebangun moral. Yang dibangun ternyata attitude. Apakah ini yang luar biasa dari agama kita? Dahsyat. Oh ternyata nikmatnya berbagi. Bahagianya ketika dikasih. Bahagianya ketika memberi. Edukasinya banyak dari puasa ini. Membangun kesabaran. Intinya mau Kesabaran. Ini. Nah ini Pak Ustadz. Ini kaitannya dengan podcast kita nih. Siap Bang. Ini kan ada entah hadis atau apa yang menyebutkan kalau bulan Ramadan, bulan puasa ini bener. Kan setan dan teman-teman Bang ngomong setannya biasa aja kan. Lu romanya setan kan nunjuknya niat banget sama gue lu. Nunjuknya tetap ke sono. Teman saya. Mana orangnya? Ada. Iya terus Bang terus. Ini kan katanya, Bang, kita kalau sesama setan jangan saling mendahuluin. Akur lah ya. Iya akur dah. Jadi kan setan dan teman-temannya itu nanti dibelenggu. Bener Bang. Nah, tapi pada kenyataannya pada saat kita berpuasa siang hari, ya tetap aja ada mungkin yang mampir ke warteg atau mungkin yang gibahin orang. Itu apa benar-benar di belenggu beneran atau mungkin pindah ke stang motor yang tahu-tahu pas kita kendarain motor tahu belok ke warteg gitu beloknya sendiri atau gimana Pak Ustaz? Iya Bang, iya. Masya Allah ini ya dahsyat ya. Jadi memang agama ini betul-betul memperlihatkan siapa yang setan sebenarnya. Di sini ya. Saya niat banget ibu setan. Iya, sambil lihat saya. Jadi di sini tuh agama kita memperlihatkan pada diri kita. Iya. Apakah secara aturan yang Allah sudah tentukan bahwa Ramadan ini mampu kita menyadari diri kita termasuk orang yang soleh atau toleh. Kalau soleh berarti toat, kalau toleh berarti tidak toat. Gitu ya. Kalau soleh berarti toat, kalau toleh berarti tidak toat. Nah di sini Ramadan akan bisa memisahkan antara kedua itu. Sehingganya manakala Ramadan datang, banyak di antara hamba Allah yang mereka tadi menghadirkan iman yang sesungguhnya dalam praktek ibadah, maka mereka akan selamat di bulan Ramadan. Tapi ketika tidak ada iman, bukan adanya setan. Karena setan dibelenggu oleh Allah untuk tidak mengganggu mereka yang berpuasa. Tapi yang menjadi masalah orang yang yang tidak diganggu lalu mereka tidak mau untuk taat kepada Allah karena tidak ada iman di hatinya. Berarti
mereka yang tidak ada iman lebih buruk daripada setan yang dibelenggu oleh Allah. Lebih buruk, lebih hina malahan. Sehingganya orang itu kan makhluk mulia, manusia ya. Khairu ummah. Jadi manusia itu adalah sebaik-baik umat. Dia akan mulia manakala dibangun dengan iman. Ketika imannya ada, akhlaknya akan terjaga, ibadahnya akan bagus, hidupnya akan terarah. Ketika iman ada. Tapi ketika iman yang nggak ada, akhlaknya akan rusak, hidupnya akan hancur, itu kan, kehidupannya tidak akan selamat. Berarti dia lebih rusak daripada makhluk yang Allah ciptakan bernama setan. Jadi kata Rasulullah, akhlak ini rofa Allah. Dan ketika dia mafi akhlak khodam Allah. Manusia ketika punya akhlak dibangun dengan iman, hidupnya akan diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika dia tidak punya iman, maka akan dihinakan oleh Allah. Lalu ketika ada manusia dia puasa tapi makan siang, tiba-tiba ada kaki doang gelantungan di warteg ya kan. Siang-siang bolong ya kan. Berarti sebenarnya dia sedang tanpa sadar sedang dihinakan oleh Allah. Justru dihinakan. Di bulan yang mulia bukan malah ibadah tapi malah melakukan hal yang di luar dari harus semestinya kita jaga. Berarti memang dia tidak ada hidayah. Karena sebenarnya sanksi itu kan nggak langsung pada saat itu. Iya dong. Makanya kita kan hukumnya kasualitas, Bang. Hukum kasualitas itu artinya bahwa apa yang kita tanam besok yang akan kita tuai. Kalau kita nanam yang bagus, berarti tuaiannya akan bagus. Kalau kita nanam yang jelek, berarti tuaiannya jelek. Nggak ada cerita nanam jelek dapetnya bagus. Dari mana? Ada lagi yang parah, nggak nanem pengen panen, PA ini orang. Nggak nanem pengen panen, kan puyeng. Bikin story lagi. Gua kan ahli sorga, sholat kagak, puasa enggak lah, repot. Semua akan indah pada akhirnya. Akan indah pada waktunya gitu kata dia. Rebahan doang. Ya, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Berarti besok kalau kita pengen bagus panen kita, yuk nanam yang bagus hari ini. Dimanfaatkan. Makanya jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Kenapa harus dijadikan Ramadan terbaik? Satu, belum tentu umur kita masuk lagi Ramadan tahun depan. Makanya jadi ini Ramadan terbaik. Apa yang harus dilakukan agar ini Ramadan menjadi Ramadan terbaik? Pertama, harus ibadah karena Allah. Motivasinya Ramadan ini Ramadan terakhir. Kalau orang sudah berpikir Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, berarti dia akan melakukan sebanyak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kata Rasulullah, kalau orang pengen dirindukan surga, yang pertama, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah saumur Ramadan. Puasalah di bulan Ramadan. Puasa yang baik, puasa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang kedua, isilah bulan Ramadan kalau pengen dirindukan surga dengan apa? Qiraatul Quran. Daripada baca WhatsApp mulu, kan kita mah orang yang gadgeting banget ya nggak? Lagi makan temenin handphone, bangun tidur yang dicari handphone, lagi tidur yang dipegang handphone, sampai ke toilet yang dibawa handphone. Ada yang begitu ada? Ada yang selfie toilet? Ada. Mana orangnya? Iya. Nah artinya yuk qiraatul Quran, manfaatin gadget yang selalu kita bawa-bawa. Lagi naik MRT baca Quran, lagi di bis baca Quran, lagi macet-macetan ayo baca Quran, minimal baca sholawat buat nambahin amal ibadah. Nah lagi kerja, lagi di office, lagi kantor, lagi di mana aja, sibukkan dengan kebaikan. Daripada gadget yang kita punya kita manfaatkan dengan gibahin orang. Iya gak? Ngomongin di grup rame-rame berjamaah lagi, seru banget tiba ngomongin orang. Ya kan jadi dosa. Kurang bagus ya enggak? Mendingan yang lebih sosial atau yang bermanfaat. Tontonlah serunya channel ya enggak? Banyak edukasinya nih Pak Ustaz. Banyak.
nonton baca Quran udah. Salat udah. Buka YouTube sini. Sambil ngaji. Judulnya doang nih mistis, Pak. Baik kan, iya judulnya doang. Tapi hostnya nggak serem ini sih. Aduh, Masya Allah. Ini jadi harus dijaga. Terakhir, jadiin Ramadan terakhir. Yang kedua, berpikirlah bahwa ini Ramadan belum tentu ada lagi. Pertama, umur kita belum tentu sampai ke Ramadan yang akan datang, atau tahun yang depan, tahun yang akan datang Ramadan nggak ada lagi. Berarti akhir kehidupan. Innalillahi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yuk, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, yang nggak beriman enggak hei. Enggak disapa. Ya kan? Jadi yang Allah panggil yang iman. Yang beriman aja nih. Makanya kalau misalkan mereka di bulan Ramadan nggak puasa berarti nggak beriman. Nah, iya kan? Berarti yang Allah panggil yang beriman. Hei yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah datang waktumu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah perintahkan kepada umat-umatku terdahulu, la'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan engkau semua jadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu, Bang? Takwa berserah diri. Bukan, Bang. Oh, bukan. Takwa itu takut sama bini tua. Ini saya belum pengalaman. Ini. Bukan itu, bukan. Oh, keren itu. Bukan. Artinya takwa itu adalah imtisalul awamil wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Apapun perintah Allah, ketika dia takwa itu ringan. Nggak beban. Ada orang ngeluh mulu, dia suruh puasa ngeluh mulu. Gue mah malas jadi umat Islam tau gitu, gue nggak puasa. Islam mah banyak banget aturannya, berarti dia nggak terima dengan keislamannya. Ada Bang. Itu nggak ngeluh, ketika dia punya takwa nggak akan ngeluh. Apapun perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan dia pasti akan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya konsep takwa. Iya. Yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tadi. Nih Pak Ustadz. Bang, sebenarnya abang ada saudara nggak ya sama Bang Jawa Mak? Iya deh. Sungguh-sungguh tadi bilang. Terlalu. Mirip tapi. Mirip ya. Iya benar. Kemarin dipanggil Roma. Iya, ngapain? Iya, saya nggak nengok kalau saya bukan Roma. Oh iya. Apa gitu. Benar ya, iya benar. Pak Ustadz, ini kan kalau menjelang bulan puasa kan ramainya justru bukan di masjid ya, di pemakaman, Iya. Orang pada ziarah kubur gitu kan. Itu hukumnya gimana sih? Boleh, Masya Allah, gitu? Luar biasa ya. Inilah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dulu sebelum ziarah itu dibolehkan, Rasul melarang. Justru melarang sebelumnya. Kenapa ziarah itu dilarang? Karena khawatir saat itu keimanan seseorang itu belum kuat. Pada akhirnya mereka ke kuburan bukan malah mendoakan si almarhum, malah akhirnya minta sama kuburan, Mak, besok saya mau hajat Mak, doain ya biar banyak yang ngamplopin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Iya. Gitu. Aduh Mak, puyeng banget ini, kredit mobil belum dibayar, bagaimana ya ceritanya? Lama suruh bayar gitu. Jadi kadang mintanya salah. Jadi fajuruha, maka turunlah sebuah hadis Rasulullah dalam hadisnya fazuruha, silahkan engkau ziarah. Ziarah ini konteksnya adalah mendoakan. Bulan apa? Bulan apa aja. Jadi tidak ada ketentuan. Maka ketika misalkan sebelum Ramadan ada akhlak, ini hubungannya dengan akhlak ya, adab. Artinya adab manakala mungkin ketika dia
saat orang tuanya masih hidup, dia selalu sebelum Ramadan datang ke orang tuanya. Ngasihlah silaturahmi, ma besok mau Ramadan, ya kan? Kalau masih hidup kan, kita datang ke orang tua, mak mau Ramadan nih mak, saya nggak punya apa-apa, cuma ada beras 2 karung, telur 2 peti, minyak goreng lagi susah gitu kan. Ya, jadi ini aja yang saya bisa kasih sama emak, lah kan senang. Iya betul. Orang tua kita gila, berbakti. Senang, ya Allah, anakku ingat ya Rob, gitu kan. Lagi mau Ramadan, ini lagi ada, lagi nggak ada, anak nggak lupa. Betul. Walaupun nggak ada, seolah-olah emak itu masih tetap ada dalam bayangan kita. Dia masih ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika pun nggak ada, kita datengin siarahi. Kebiasaan menjadi hal yang baik. Datengin, kita doain di situ. Doa biasa. Insya Allah ada berkah. Ada berkah. Jadi ziarah kapan saja boleh. Mau menjelang Ramadan boleh ziarah, boleh, nggak ada larangan. Sepanjang semuanya dilakukan dengan syariat Islam, artinya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, dan tidak meminta kepada selain Allah. Begitu bang, insya Allah. Ini panjang nih kayaknya. Iya bang, ini sampai nggak ada minum pisan kali ya. Jauh kayak minum. Iya, ini baru kali ini nih. Nah, Pak Ustadz, kalau hubungannya nih, kalau yang kita biasa bahas di podcast ini kan, hal yang mistis. Apa benar kalau misal setan dibelenggu? Setan ini benar nggak sih Pak Ustadz bisa menampakkan diri? Kalau orang bilang kan ada wujudnya ya, mohon maaf yang sudah sering di TV ya, ada pocong, ada kunti, genderuwo, apa segala macam yang sudah sering di TV. Nah saya sendiri kalau melihat wujud yang begitu juga belum pernah. Iya. Cuman emang bener ada wujudnya, dan memang kalau nanti pas puasa dibelenggu itu bener nggak muncul lagi nih Pak Ustadz? Baik. Arti dibelenggu ini bahwa setan itu dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan hal yang malah merusak ibadah umat. Bukan berarti dia tidak nampak. Karena makhluk halus ini satu dunia dengan kita. Kita tinggal bareng. Kita tinggal sama-sama di dunia yang sama. Bedanya cuma garis tipis yang memisahkan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita di satu tempat, kok merinding ya? Lah memang tempat kita tempat dia. Oh, merinding itu memang reaksi dari reaksi. Kita. Jadi setan itu dia bisa memperlihatkan keberadaannya dengan cara dia. Bisa dengan membuat kita merinding, bisa dengan dia memperlihatkan sosok dia. Kan? Bisa dia juga dengan bisikan, bisa dia dengan suara. Itu adalah gerak aktivitasnya setan, yang dia sebenarnya ingin memberitahukan bahwa posisi dia ada di sini, gitu loh. Bahwa dia ada di sini, itu. Jadi itu cara-cara dia. Itu Pak, masalahnya kita mah kadang ketakutan. Sebenarnya reaksi dia begitu belum tentu dia yang berani sama kita. Boleh jadi dia yang takut sama kita. Iya. Cuma karena reaksi itu menjadi substansi kita berpikir bahwa dia nakutin kita, akhirnya kita yang buru takut. Dia yang senang jadi. Iya, yang senang. Padahal belum tentu reaksi itu membuat dia lebih berani dari kita. Salah. Boleh jadi dia lebih takut karena instrumen kita sama instrumen dia beda. Nggak sama. Kita makhluk biasa, makhluk yang sempurna. Ketika kita manggil orang pasti dengan "Woi, assalamualaikum, bro." Itu panggilan manusia. Panggilan dia nggak bisa panggilannya sama kita. Bisa aja dengan bisikan, dengan merinding, dengan sekelebat lewat atau apa. Itu refleksi yang dibuat oleh makhluk halus untuk menciptakan sesuatu yang memang mereka ada di sini. Gitu. Nah ini saya minta mungkin ada pesan Pak Ustadz biar kita itu lebih ya dimanapun kita lebih tenang, berani ngadepin hal-hal kayak gitu Pak Ustadz. Ya, janganlah kita bersahabat sama setan. Jangan bersahabat. Jangan. Karena dalam Al-Quran, inna syaitana aduwwun mubin.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kita. Musuh ya. Sebaik apapun dia, tetap akan menyesatkan kita. Ada katanya orang yang punya khodam, yang mereka punya pendamping, yang mereka punya jin Islam. Sebaik apapun mereka makhluk. Mereka sama ciptaan manusia, ciptaan Allah yang tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka keduanya ibadah kepada Allah. Tujuannya dua-duanya ibadah. Dua-duanya mereka ibadah. Nggak ada cerita kita minta tolong sama setan. Dia pun diperintah oleh Allah buat ibadah. Jadi salah besar kalau sampai kita minta sama makhluk halus, sama setan, sama gunung, sama malampir, sama macan, sama genderuwo, sama macam-macam lah itu. Salah besar karena mereka pun diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi ketika kita dikaruniai mungkin dalam bentuk khodam atau mungkin pendamping yang mungkin ada wujud macan atau segala macam, ya kita terima aja atau harus kita lepaskan atau gimana Pak Ustaz? Boleh. Kalau orang itu kan ada kelebihan ya, disebut dia punya ilmu kebatinan. Sepanjang itu tidak menjadi madharat dalam konteks bahwa berubah mugoyir keimanan dia kepada Allah. Ngerinya begini, nah gue punya tuyul nih, mumpung gue nggak ngapain, udah tuyul gue aja yang nyari duit, nah, atau enggak dia punya macan-macanan, akhirnya dia ngerasa paling jago, jumawa akhirnya buat sombong, dan pada akhirnya dia merasa bahwa paling hebat, wah udah keluar dari imannya, jadi sombong. Nah ketika hal-hal demikian mengarahkan kepada kita jauh dari Allah, karena yang seperti itu nggak semuanya bisa ngedeketin Allah. Kalau imannya kurang, malah ngejauhin Allah, jadi jumawa, jadi sombong, jadi takabur, jadi gampang marah, jadi gampang merasa benar sendiri. Itu yang kebentuk sebenarnya. Kenapa? Karena dikuasai dengan makhluk itu. Maka harusnya bagaimana? Kita yang bisa nguasain dia, jangan kita yang dikuasain dia. Itu yang harusnya. Ya Sobat Seru, ini karena waktu kita juga terbatas. Waduh, saya kira baru 6 menit ini. Aduh, ya Rob. Jadi udah banyak banget ya ilmu yang disampaikan Pak Ustadz, dan manfaatnya pasti nanti kita bisa petik ya nanti di bulan Ramadan. Mungkin ada. Siap, Masya Allah. Terima kasih Om Don, luar biasa nih teman-teman guys semua dimanapun berada. Ini tayangan luar biasa banget. Kumis banyak menyajikan hal yang bermanfaat, Kumis banyak menyajikan sesuatu yang beda, dan Kumis banyak menyajikan sesuatu yang boleh jadi kita cari di mana-mana nggak ada, di sini kita ketemu. Maka hari ini luar biasa, Kumis menyajikan sesuatu yang sangat luar biasa. Belum tentu ini podcast, ini YouTube, ini tayangan ditampilkan tempat lain. Karena yang kita dapat bukan cuma hanya edukasi, tapi manfaat besar. Salah satunya besok kita akan puasa Ramadan. Jadiin puasa besok puasa terbaik. Jadikan niat yang baik, ibadah kita baik, kita nggak tahu kehidupan yang akan datang. Maka jangan mikir gini, ntar aja deh gue ibadahnya kalau udah kawin, jangan. Ntar aja deh gue sholatnya kalau jadi RT. Ntar aja deh kalau udah jadi orang kaya baru puasa, jangan. Ntar aja deh kalau udah tua baru mau puasa, jangan. Belum tentu kesampaian umur kita. Belum tentu kita tua, belum tentu jadi kaya, belum tentu kawin, belum tentu jadi RT, belum tentu. Kalau umurnya nggak ada kan rugi. Maka yuk manfaatin momen ibadah tahun ini buat bekal kita baik di dunia, baik di akhirat. Bagaimana kata Rasulullah? Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita pengen di dunia baik, di akhirat baik. Mudah-mudahan tayangan ini banyak memberikan manfaat buat kita semua. Saya Ustadz Abi Gifran, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di kumis selanjutnya.
Terima kasih. Terima kasih. Salam seru. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum.